Kita ini ngelawan ini musuhnya banyak, ada nafsu, ada dunia, kemudian ada setan. Kenapa manusia kok tidak pernah minta tolong sama Rasulullah SAW? Apa sampean ngandelno tekad sampean to? Apa kok kate nglakoni ibadah, kate nglakoni ngedep nang pangeran kok ngandelno tekadmu to? Kok ngandelno semangatmu to? Oh semangat, lek wis semangat itu kenceng masih ono apa ya iso. Kenapa kita enggak minta tolong sama Rasulullah? Kenapa kita enggak minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Busiri, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha taji. Siapa orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolongnya, sapa wong sing ditulung karo Kanjeng Nabi, yang jadi penolongnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intal qahul usdu fi ajamiha, walaupun ngadepi singa ya, di dalam sarangnya singa di hutan tadi ini pasti akan menang, pasti akan bisa untuk melawan. Cuman yang ngadepi menungso, ngadepi singa ono ding ini sarang. Tapi kalau yang menjadi penolong adalah Rasulullah SAW, pasti bisa akan terlewati. Ya, pasti bisa akan diatasi semuanya itu. Artinya apa? Sebesar apapun masalah kita, minta tolong kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu adalah pintu masalah. Ya, adalah pintu solusi daripada semua masalah kita. War Rasulul Karimu babu rojai, wa huwa ghauthi wa ghauthu kullil bariyah. Ya, kembali mengatakan apa? Rabbi inni yada sifatil garimun bil fina uridu tahta babir raja wa qaftu. Terus apa? Tahta babir raja wa qaftu bidulli. Ya, kemudian apa? Apa babur raja itu? War Rasulul Karimu babu raja, wa huwa ghauthi wa ghauthu kullil bariyah. Tahta babur raja, di bawah pintu raja, ya Allah, aku mengharapkan. Apa babur raja itu? War Rasulul Karimu babu raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pintu harapan. Jalan untuk menggapai harapan kita adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau Imam Busiri ini kalau salah mengatakan bahasa ini wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu. Ini beliau mengambil dari kisahnya seorang sahabat itu nama Safinah, panggilannya Safinah, namanya wallahu a'lam. Ya, ini budaknya Ummu Salamah. Safinah ini budaknya Ummu Salamah atau Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW. Jadi beliau ini termasuk maula Rasulullah, mantan budaknya Rasulullah SAW. Sekali waktu Safina itu, yani seorang budak ini, ya, entah namanya siapa itu, dia berjalan dengan rombongan, ya, jalan dengan rombongannya dia. Kemudian ketika jalan dengan rombongannya dia naik perahu, singkat cerita terpisah dari rombongannya, akhirnya tenggelam atau kapalnya pecah sampai terombang-ambing ada di satu tempat, satu pulau. Masuk di daerah tersebut ke hutan, keliling nyari jalan keluar untuk pulang. Gimana caranya untuk pulang? Sampai dia ketemu singa ketika itu. Melbu belasak nang ini hutan, ketemu ya apa sih wong tanggal apa sih kalender ya. Tepak salah wis ilang teko rombongan, mlebu blusuk-blusuk nang ngene hutan ketemu macan. Lu macan. Di sarange di hutan sarange macan. Nek macan kebun binatang enak. Macan taman safari. Ono pawange iki macan ning ngene hutan. Aduh. Macan iki wis killer delok iki daging anyar iki. Ya, enak iki seger. Apa kata si budak tadi itu? Macan, singa. Aku iki maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya delok Kanjeng Nabi itu awake dhewe. Itu aku iki jagoan ndak. Aku iki bekas budake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati sampai aku. Ya.
macam-macam sama kamu sama saya ini bekas budaknya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya macan itu moro ninglu. Ya, macan itu moro ninglu, moro uji. Sampai akhirnya apa? Bahkan macan itu membukakan jalan bagi si budak ini tadi untuk keluar sampai menemu dengan kota. Jadi sing asale macan iki mangkate mangan sahabat tadi itu sampai akhirnya macan jadi jahit. Ya, jadi yang menunjukkan jalan untuk dia itu bertemu dengan rombongan manusia. Nah ini yang kata Imam Al-Busiri dalam syair ini, wa man takun fi rasulillahi nusratuhu intal kahul ustu fi ajamiha. Kita kalau ada masalah, ada keperluan, ada apapun, minta sama Rasulullah SAW, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta tolong kepada Rasulullah SAW. Jangankan urusan dunia, cuma yang urusan duit, urusan sepeda, urusan anak, urusan dunia, urusan akhirat itu. Ya, urusan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Ya. Seandainya mereka itu berbuat salah, kemudian mendolimi diri mereka sendiri, kemudian apa? Ja'uka, datang kepada engkau wahai Muhammad. Ya, ja'uka kata Allah. Seandainya mereka itu berbuat salah, berbuat zalim, kemudian datang kepada engkau wahai Muhammad yang berbuat salah itu, kemudian dia meminta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, mengampuni dosa itu haknya Rasulullah apa haknya Allah? Haknya Allah. Itu urusan ukhrawi gitu. Ya, itu urusan akhirat. Tapi di nas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian Rasulullah mintakan ampun, apa kata Allah? Pasti dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menerima taubat daripada orang yang minta ampun. Ya, jadi nggak salah kalau kita minta tolong kepada Rasulullah SAW, tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ojo terlalu ngandelno kekuatannya awak dhewe. Seberapa sih kekuatannya kita ini? Jangan terlalu pede dengan kecerdasannya kita. Ya, jangan terlalu kita ini terlalu ngandelno akale, ngandelno usahane. Ya. Minta tolong sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya isfa' lana fi hajatina indallah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya minta syafaat untuk menyelesaikan hajat-hajat saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai punya hajat apa wis duniawi ukhrawi, kepingin hati ini bersih. Ya, kepingin sholatnya khusyuk, kepingin bisa istiqomah kayak tadi itu. Kepingin aku istiqomah ya Rasulullah. Minta tolong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu syar'i, itu merupakan amrun masyru', perkara yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada masalah. Ya, minta tolong sama Rasulullah SAW. Selalu libatkan Rasulullah SAW dalam setiap kegiatan kita. Ya, makanya ulama mengatakan ketika menafsiri wa'lamu anna fikum Rasulullah, ya, dan ketahuilah bahwasanya di antara kalian itu ada Rasulullah SAW. Ulama mengatakan annahu hayyun hadirun indana, bahwasanya beliau SAW itu selalu hidup dan selalu ada di sekitaran kita. Kapanpun kita minta tolong sama Rasulullah SAW, pasti akan dulu. Dalilnya apa? Dalil wakai dalil. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah satu orang mengucapkan salam kepada aku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan rohku untuk aku jawab salamnya orang. Ya, sampai yang salam nang kanjeng Nabi langsung dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ayo kita selalu libatkan kata Madam Syekh, kemudian mengatakan wa huwa sallallahu alaihi wasallam yansuru, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan menolong. Istansaru bi habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolonglah dengan kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal a'da, untuk menghadapi musuh-musuh kita.
untuk menghadapi nafsu kita. Wa huwa a'azzu nasirin. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penolong yang paling ampuh, penolong yang paling sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzamini wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.